Assalamualaikum, halo sahabat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita membahas terkait efek samping kemoterapi, tapi khususnya yang terjadi berkaitan dengan cara atau keamanan memberikan kemoterapi. Kita akan membahas mengenai ekstravasasi. Apakah itu ekstravasasi? Ekstravasasi adalah apabila misalnya seseorang dipasang infus yang gampangnya atau mungkin juga bisa suntikan, kemudian cairan yang dimasukkan ke dalam vena melalui infus tersebut keluar dari pembuluh darah tersebut, sehingga obat atau cairan itu akhirnya keluar dari pembuluh darah dan masuk ke jaringan sekitarnya. Itu yang disebut ekstravasasi. Sahabat sekalian, ketika kita memberikan obat kemoterapi, aspek safety, aspek keamanan adalah salah satu hal utama. Nah, ekstravasasi termasuk adalah suatu kondisi yang harus diantisipasi, kemudian harus bisa dicegah. Dan kalau misalnya toh terjadi, harus ada manajemennya yang sudah bagus, ada SOP-nya, Standard Operating Procedure-nya. Sahabat sekalian, ketika obat kemoterapi diberikan, itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap premedikasi. Yang kedua adalah tahap medikasi. Yang ketiga adalah tahap post atau pasca medikasi. Tahap premedikasi adalah pemberian cairan atau obat-obatan sebelum obat kemoterapi diberikan, sebelum diteteskan lewat infus misalnya. Jadi misalnya obat anti alergi, obat anti mual, dan sebagainya. Yang kedua adalah fase medikasi. Fase medikasi ini adalah fase utama pemberian kemoterapi. Artinya mulai dimasukkan misalnya lewat infus, diteteskan obat-obat kemoterapi. Obat kemoterapi bisa 1 macam atau kombinasi 2 atau 3 macam dan sebagainya. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap pasca medikasi. Jadi setelah obat kemoterapi selesai, juga ada obat-obat iringan di belakangnya. Sama, misalnya obat-obat menjaga ginjal, menjaga liver, atau misalnya obat biar tidak mual dan sebagainya. Ini obat-obat yang diberikan pasca medikasi. Nah, berkaitan dengan ekstravasasi ini, sebenarnya bisa terjadi pada semua fase. Fase pre, fase medikasi, atau fase pasca medikasi. Tapi yang paling berisiko adalah ketika fase medikasi. Artinya apa? Karena obat-obat kemoterapi sebagian, tidak semua, bersifat iritasi, iritan dan vesikan. Artinya bisa mengganggu, bahkan merusak jaringan di sekitarnya. Nanti kita lihat ada beberapa gambar terkait apabila terjadi ekstravasasi, sampai ada yang seperti terbakar kulitnya, pembuluh darahnya dan sebagainya. Dan itu memerlukan manajemen pengobatan, perawatan yang kadang-kadang memerlukan waktu yang lama. Nanti kita bahas khusus tentang perawatan ekstravasasi. Hari ini yang kita bahas adalah bagaimana memprevent atau mengenalkan risiko itu. Nah, salah satu untuk mengantisipasi, mencegah adalah pertama adalah dengan edukasi. Edukasi artinya ketika dilakukan kemoterapi, pasien sudah dijelaskan bahwa ini terpasang infus, tidak boleh beraktivitas yang nanti bisa mengganggu kelancaran pemberian obat dan sebagainya. Yang kedua yang penting lagi adalah yang memberikan kemoterapi. Jadi dokter ataupun para medisnya harus paham betul, mengenal obat kemoterapinya, dan juga memasang jalur infus atau melakukan suntikan yang baik. Kemudian yang lain adalah dipersiapkan.
Jadi kita mempunyai seperangkat alat namanya ekstravasasi kit. Jadi ada alat-alat dengan spet, dengan obat, dengan cairan dan sebagainya. Apabila terjadi ekstravasasi, kita harus bisa melakukan segera tata laksananya. Jadi demikian sahabat, hari ini kita mengenal salah satu hal yang harus diwaspadai, harus diantisipasi dan dicegah pada pemberian kemoterapi adalah adanya ekstravasasi. Demikian, silakan ajukan pertanyaan atau juga boleh memberikan komentar. Nanti kita diskusikan di dalam sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.